kalian? Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran yang kita mulai, seperti biasa kita awali pelajaran kali ini dengan membaca doa. Ya. Ala habibiyya wa ala kulli salihan. Fatihah. Amin. Baik, kita absen dulu ya. Aulia Zulfa, Fairuz Zahira, Hafizatul Mukarramah, ya. Lisiaratil Aulula Putri, ya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar apa? Biar kita ini bangga jadi orang Indonesia, kita tidak lupakan sejarah kita. Anak-anakku sekalian, silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu di buku. Ya, habis ini kita akan simak bersama link YouTube ya tentang pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelumnya Bapak tanya, yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang ini kan tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ada yang tahu nggak kira-kira apa hadas, apa najis itu? Bisa ada yang bisa sebutkan? Najis ada berapa? Najis ada? 3, bagus ya. Terus kemudian hadas, contoh-contoh hadas apa kira-kira? Contoh orang hadas seperti contoh misalnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menyentuh, itu termasuk contoh hadas. Jadi barusan kan sudah banyak yang bisa menjawab tentang apa itu najis, apa itu hadas. Tujuannya apa? Agar kita nanti tahu, adik-adik itu tahu, anak-anakku sekalian ini tahu bahwa orang yang mau melakukan ibadah harus benar-benar suci dari hadas dan najis. Jadi kalau kita tidak tahu apa itu najis, apa itu hadas, ya percuma. Ibadah kita di mata Allah tidak akan bernilai. Jadi tujuan mempelajari ini penting. Karena nanti semua tingkatan ibadah, semua proses ibadah itu harus bersih, baik secara hadas maupun suci dari najis.
Sekarang amati video ini ya. Video tentang tata cara bersuci ini. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui tentang kompetensi dasar, yaitu yang pertama menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Indikator yang ingin kita capai adalah satu, siswa mampu menunjukkan dalil dan semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita bahas barusan di video link itu ya. Sekarang Bapak coba menyederhanakan. Ya. Video tadi sudah kita amati, kemudian Bapak sudah menjelaskan. Kira-kira dari pengamatan kalian tentang video dan penjelasan barusan, ada yang kurang paham? Oh ya, silakan. Oh ya, bagus. Jadi di video itu alat bersucinya pakai apa? Barusan sudah Bapak jelaskan bahwa alat bersuci itu ada dua. Yang pertama harus menggunakan air, karena air adalah cara yang paling afdol atau utama. Yang ketiga, jika misalnya tidak ada air, maka boleh diganti dengan debu. Itu khusus untuk wudhu atau tayamum pengganti mandi. Kemudian untuk menghilangkan hadas, alatnya itu boleh dengan apapun yang sekiranya dapat menghilangkan najis. Sekarang di toilet-toilet di mana-mana itu, di tempat-tempat umum, airnya jika memang tidak ada itu menggunakan tisu. Tapi pastikan bahwa alat yang dipakai itu adalah alat yang suci. Paham ya? Itu bagus, pertanyaan bagus. Sekarang tugas berikutnya, tadi kan Bapak sudah ngasih lembaran itu. Lembaran itu adalah soal-soal dari materi yang Bapak jelaskan itu. Jadi sekarang kalian mengerjakan itu. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi atau video yang Bapak jelaskan. Silakan dikerjakan. Sekarang Bapak minta kalian sudah pas ini. Membuat kelompok 3-3. Nanti tugasnya apa? Kalian menyimpulkan dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Ya. Nah, hasil diskusi yang tadi dengan temannya, silakan kamu baca. Gimana hasilnya? Macam-macam najis ada 3. 1. Najis muka papa. Najis muka papa adalah najis yang ringan seperti air suci bayi laki-laki. 2. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, dibacakan hasil diskusi yang tadi itu. Di macam-macam najis. Macam-macam najis ada 3. 1. Najis muka papa. Najis muka papa adalah najis yang ringan seperti air suci bayi laki-laki. Ayo kelompok 3 sekarang. Putri Aisyah, ketua dari kelompok 3. Bapak baca kayak barusan itu aja. Najis muka papa adalah najis yang ringan seperti air suci bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Baik, itu hasil diskusi dari perwakilan 3 kelompok itu. Nah, itu sudah bagus. Isinya sudah
per submateri yang Bapak bahas ataupun yang Bapak jelaskan tadi di video sudah kalian rangkum, sudah kalian sesuai diskusikan dengan teman-teman kalian tadi. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah dari penjelasan Bapak tadi, baik yang video ataupun yang penjelasan barusan, adakah yang belum kalian pahami? Oh ya, Putri Aisyah. Pak, bolehkah saya bersuci menggunakan marimas? Dan marimas itu termasuk isi saya apa? Oh ya, bagus. Sekarang pertanyaan pertama dari Siti Putri Aisyah itu, bolehkah kita bersuci dengan marimas? Jawabannya tidak boleh. Karena air itu yang bisa dibuat bersuci itu dikelompokkan banyak. Di penjelasan kemarin, pertemuan pertama sudah kita bahas. Salah satunya adalah tohirun ghairu mutahhirun. Jadi air itu walaupun suci, nah, marimas kan suci, artinya diminum boleh, kena baju tidak apa-apa, ya. Tapi itu tidak boleh, tidak bisa kita pakai untuk bersuci, karena salah satu alasannya muhtarom, dihormati. Sama misalnya kita wudhu dengan pakai air degan, itu tidak boleh. Walaupun secara hukum diminum boleh, kena baju juga ada apa? Tidak apa-apa. Karena air tersebut suci hukumnya tetapi tidak dapat digunakan bersuci. Atau kata lainnya secara pengelompokan air itu adalah tohirun ghairu mutahhirun. Paham ya? Sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan. Dari proses tadi, pembelajaran tadi dari awal sampai barusan ini dapat kita simpulkan bersama baik dari hasil diskusi maupun penilaian ulangan itu. Maka dapat kita simpulkan bahwa tata cara bersuci dari hadas dan najis, macam-macam najis itu yang pertama adalah muwaffafah, mutawassithah, mughalladah. Muwaffafah itu contohnya tadi cuma satu seperti yang ditanyakan oleh teman kalian. Kemudian mutawassithah atau ada dua, ada yang mutawassithah hukmiyah, ada yang mutawassithah ainiyah. Yang terakhir adalah mughalladah. Mughalladah itu khusus terhadap najis dari anjing dan babi, baik nyentuh, dijilat dan lain sebagainya. Paham ya? Tadi lembaran itu Bapak sudah kasih link juga. Nanti kalian PR-nya, pekerjaan rumahnya nanti membuat video, ya. Membuat video tata cara bersuci. Jadi wudhu praktek sesuai rukun, sesuai syaratnya yang benar bagaimana itu nanti dipraktekkan, kemudian divideokan, kirim ke link Bapak itu. Dan tadi di depan sudah dijelaskan linknya itu atau ya sudah. Karena kalian sudah paham, banyak Bapak jelaskan tentang tata cara bersuci hadas dan najis. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sholat 5 waktu. Sekarang yang terakhir, sebelum nanti kita doa, sekarang kita Bapak minta dulu kalian membaca Pancasila secara berurutan dan bersama-sama. Dia dipimpin ketua kelasnya. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Amin.